Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi pada mata kuliah ekonomi kelembagaan, yaitu perspektif ekonomi kelembagaan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rilmia Octavian dengan NIM 105, Rosa Afriska dengan NIM 109, Cahyani dengan NIM 112, Lina Anggraini dengan NIM 113, dan Anissa Mayangsari dengan NIM 131. Selanjutnya yaitu untuk outline yang kami bahas pada video kali ini ada 8. Yang pertama, definisi kelembagaan. Yang kedua, landasan ekonomi kelembagaan. Yang ketiga, kemajuan ekonomi negara. Yang keempat, teori dalam kelembagaan. Yang kelima, konsep dasar perkembangan lembaga ekonomi syariah. Yang keenam, revolusi kelembagaan dalam syariah. Yang ketujuh, pengaruh ekonomi kelembagaan dalam kelembagaan ekonomi syariah. Yang kedelapan, ada studi kasus. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi kelembagaan. Next slide. Baik teman-teman, sebelum kita mendefinisikan arti kelembagaan, kita akan mendefinisikan istilah lembaga terlebih dahulu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada klasifikasi khusus yang membedakan lembaga-lembaga atas definisi yang ada. Namun, ini tergantung kepada tujuannya yang biasanya dibedakan berdasarkan golongan politik, agama, ekonomi, dan keluarga. Lembaga tertentu tidak dihasilkan secara otomatis, hampir secara mekanisme, yaitu dengan permainan antara kekuatan dan peristiwa-peristiwa. Sedangkan ada beberapa di antaranya didasarkan pada kesadaran akan kehadirannya dan pada pertimbangan nilai. Baik, untuk itu, apa sih lembaga itu? Nah, lembaga adalah pranata atau institusi, yaitu suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi sebagai cara yang mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Adapun tujuan dari sebuah lembaga ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan produksi, mata pencaharian, mendistribusikan benda atau jasa, dan pengelolaan konsumsi. Contohnya yaitu pada bidang pertanian, peternakan, pemburuan, feodalisme, industri, barter, koperasi, penjualan, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita beralih ke pengertian kelembagaan. Nah, kelembagaan ini merupakan faktor yang baru dalam menentukan penyebab kemajuan suatu negara. Jika selama ini kita mengenal kemajuan suatu negara itu didukung oleh modal mendorong sumber daya manusia atau yang biasa disebut dengan human capital, sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, teknologi. Namun, semua faktor ini tidak menjadi alasan utama dalam kemajuan suatu negara. Kajian yang lebih intensif ditemukan bahwa faktor kelembagaan atau institution juga menjadi salah satu variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, dari pendahuluan tadi bisa kita simpulkan bahwa kelembagaan merupakan unsur yang menentukan gagal atau majunya suatu negara dalam sektor perekonomiannya. Negara yang kelembagaannya sangat bagus cenderung akan menjadi negara yang maju dan memiliki perekonomian yang bagus pula. Kemajuan ekonomi negara ditandai dengan kelembagaan hak kepemilikan yang aman. Maksudnya hak kepemilikan private yang aman, sistem hukum yang tidak biasa, penyediaan layanan publik yang luas. Nah, kelembagaan tidak hanya mengatur suatu sistem pencapaian investasi dan kewirausahaan yang jangka panjang, namun juga bagaimana meregulasi dan mengatur sistem pasar yang baik dan mempunyai distribusi yang merata. Baik, dari penjelasan sebelumnya mengenai pengertian kelembagaan, pada slide ini sudah tertera ada 2 klasifikasi mengenai pendefinisian kelembagaan. Nah, jadi ada proses dan juga tujuan. Yang pertama, bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendesain pola interaksi antar pelaku ekonomi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. Yang kedua, jika berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial antar pelaku. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan kelembagaan ekonomi.
pada slide sudah tertera bahwa ada 3 perkembangan masa pada kelembagaan ekonomi. Jadi yang pertama, melihat dari sejarah pemikir ekonomi, ditemukan beberapa isu yang berkaitan dengan kelembagaan dan perubahan kelembagaan atau institutional change sebagai suatu disiplin ilmu. Kemudian yang kedua ada akar teori. Nah, akar dari teori kelembagaan itu sendiri sudah dimulai sejak lama, terutama ahli kelembagaan dari tradisi AS, American Institutional Tradition, seperti Thorstein Veblen, Wesley Michel, dan lain-lain, yang memperkenalkan tradisi ekonomi kelembagaan lama atau Old Institutional Traditional. Sedangkan untuk masa yang ketiga yaitu masa perluasan. Nah, pada masa ini sebagai perluasan dan kelanjutan dari elemen-elemen kelembagaan yang ditemukan dalam aliran klasik, neoklasik, dan mazhab Austria yang kemudian disebut sebagai ilmu ekonomi kelembagaan baru. Mungkin cukup itu dari definisi kelembagaan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, landasan ekonomi kelembagaan, di mana ekonomi kelembagaan ini tidak pernah lepas dari regulasi yang dibuat untuk mengatur secara tegas perilaku manusia dalam berinteraksi ekonomi. Selanjutnya, di Indonesia sendiri yang menjadi regulasi dalam kelembagaan perekonomian, di antaranya yang pertama, Pancasila, di mana Pancasila ini di semua silanya, yang kedua Undang-Undang 1945, pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan pasal 34. Selanjutnya Undang-Undang, di mana Undang-Undang ini salah satu contohnya Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Selanjutnya peraturan pemerintah, salah satu contohnya adalah peraturan pemerintah nomor 14 tahun 93 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan sosial tenaga kerja. Dan yang kelima, keputusan presiden. Dan yang terakhir, yang keenam, peraturan menteri. Selanjutnya, menurut North, dia memaknai kelembagaan sebagai aturan-aturan yang membatasi perilaku yang menyimpan manusia untuk membangun struktur ketataan politik, ekonomi, dan sosial, di mana dia membagi ke dalam 3 komponen. Yang pertama itu aturan formal, informal, dan penegak. Di mana dalam aturan formal ini terdapat konstitusi dan aturan hukum dan seluruh regulasi pemerintah. Selanjutnya dalam hal informal, di mana ada agama, nilai tradisional, pengalaman, dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subjektif tentang dunia tempat manusia hidup. Dan yang terakhir, penegakan bahwa semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan upaya penegakan, maka kehidupan perekonomian di mana manusia akan berperilaku secara manusia itu tidak mempunyai aturan. Selanjutnya, kemajuan ekonomi negara, di mana ekonomi kelembagaan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian sebuah negara, di mana berbagai aturan dan regulasi yang telah dikemukakan oleh para ekonom. Selanjutnya, menurut Yekerdadistika yang mencatatkan beberapa hipotesis yang menjadi sumber ekonomi sebuah negara, di mana yang pertama adalah human capital. Mereka menganggap bahwa modal kekayaan pengetahuan pada keahlian manusia di sebuah negara dapat memberikan kemajuan pada kegiatan ekonomi dengan pencapaian tenaga kerja yang produktif. Selanjutnya, dalam hal sumber daya alam, mereka menyatakan bahwa biaya input yang lebih rendah dan kemudahan perolehan sumber daya dalam sebuah negara dapat diharapkan ekonomi mencapai kemajuannya. Selanjutnya, kepadatan penduduk, di mana di sebuah negara yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dianggap mempunyai peluang dalam mensejahterakan rakyatnya. Dan yang terakhir, teknologi, di mana faktor teknologi ini merupakan faktor kunci dalam hal mengakumulasikan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Yang selanjutnya yaitu mengenai teori dalam ekonomi kelembagaan. Teori dalam ekonomi kelembagaan ada 5. Yang pertama yaitu ekonomi biaya transaksi atau transaction economic cost.
Dalam teori ini sering digunakan untuk mengukur efisiensi desain dari kelembagaan. Teori ini menyatakan bahwa semakin tinggi biaya yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, maka semakin tidak efisiensi kelembagaan yang telah didesain. Sebenarnya kemunculan dari ilmu ekonomi kelembagaan merupakan pemekaran dari teori biaya transaksi yang muncul akibat dari kegagalan pasar. North berargumentasi bahwa dalam komunitas pedesaan di negara yang sedang berkembang, biaya transaksi biasanya rendah. Hal ini bisa terjadi karena ikatan sosial dan hubungan kedekatan dalam masyarakatnya sangat kuat, sehingga informasi tentang aktivitas di dalam individu tersebar luas dan bebas. Yang kedua yaitu teori kontrak dan informasi asimetris. Informasi asimetris merupakan ketidakkesetaraan informasi antar pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sehingga dalam kegiatan ekonomi akhirnya ada salah satu pihak yang memperoleh keuntungan dan pihak yang lain mendapatkan kerugian. Oleh karena itu harus dicari mekanisme untuk membangun kesetaraan dan keadilan antar pelaku ekonomi, baik dari sisi daya tawar dan kelengkapan informasi. Di dalam kegiatan ekonomi, kita juga mengenal istilah kontrak, di mana kontrak ini merupakan kesepakatan antar satu pelaku dengan pelaku yang lain, di mana pihak yang terlibat dalam kontrak ini memiliki hak kepemilikan masing-masing. Kontrak memiliki suatu ketidakpastian yang disebabkan oleh asimetris informasi. Teori ini menyatakan bahwa hendaknya kontrak dibuat dengan situasi sektor yang sama dan lingkungan yang sama. Dalam teori kontrak ini juga menyatakan bahwa pelaku dalam kontrak memiliki derajat insentif kesukarelaan alami yang berbeda untuk menyetujui isi kontrak yang dibuat. Yang teori ketiga yaitu teori ekonomi politik, di mana pendekatan ekonomi politik ini dimaknai sebagai interrelasi di antara aspek proses dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi. Pendekatan ini mengkaitkan seluruh penyelenggaraan politik baik yang menyangkut aspek, prospek, kelembagaan, dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi. Artinya, instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar dan investasi dianalisis dengan menggunakan peraturan sistem politik, di mana kebijakan atau peristiwa politik tersebut terjadi. Teori yang keempat yaitu teori hak kepemilikan. Menurut Tittenberg, pada tahun 1992 dalam Prasat 2003 mengidentifikasikan bahwa ada 4 karakteristik dari hak kepemilikan yang sangat penting. Yang pertama, universalitas, yaitu seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap. Yang kedua yaitu eksklusivitas, yaitu seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya seharusnya jatuh ke pemilik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu transferabilitas, yaitu hak seluruh kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan atau ditransfer dari satu pemilik kepada pihak lain lewat pertukaran sukarela. Yang keempat yaitu enforceabilitas, yaitu hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktek atau keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain. Teori modal sosial. Teori modal sosial di sini berada pada penyatuan dalam pendekatan antar disiplin ilmu ekonomi dan sosiologi. Modal sosial di sini merujuk kepada norma dan jaringan yang memungkinkan orang untuk melakukan tindakan kolektif. Pentingnya sebuah kepercayaan dan hubungan timbal balik yang dikembangkan secara terus-menerus. Adapun bentuk dari modal efektif sosial itu dapat berupa kewajiban, ekspektasi, kepercayaan, adanya jaringan informasi, norma sanksi yang berlaku secara kuat dan efektif. Teori yang terakhir yaitu teori perubahan kelembagaan. Perubahan kelembagaan dalam masyarakat berarti terjadinya perubahan dalam prinsip regulasi dan organisasi.
perilaku, dan pola-pola interaksi. Arah perubahan tersebut biasanya menuju pada peningkatan perbedaan prinsip-prinsip dan pola umum dalam kelembagaan yang saling berhubungan. Sementara pada waktu yang bersamaan terdapat peningkatan kebutuhan untuk melakukan integrasi dalam sistem sosial yang kompleks. Baik, selanjutnya adalah konsep dasar kelembagaan syariah. Dalam perekonomian kelembagaan syariah, ada beberapa hal yang harus dipenuhi atau kewajiban yang harus ditaati oleh pelakunya. Di antara lain yang pertama adalah kebebasan dalam berekonomi. Kebebasan ekonomi dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah kebebasan eksistensial yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan tindakan sendiri yang berfokus pada penentuan untuk apa bukan dari apa. Kebebasan ini berwujud positif dan disengaja. Dan yang kedua adalah kebebasan sosial yang menekankan kebebasan dari apa atau siapa. Kebebasan berwujud negatif karena seseorang disebut bebas apabila kemungkinannya bertindak tidak dibatasi oleh orang lain. Kemudian kewajiban yang kedua adalah keseimbangan hak individu dan hak kolektif. Syariah Islam membenarkan kepemilikan individu tetapi tidak bersifat mutlak. Karena yang mempunyai kemutlakan dalam kepemilikan hanya Allah semata. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi kepada kemaslahatan dan manfaat. Islam dalam membentuk kemaslahatan dan manfaat selalu berorientasi kepada kepentingan individu dan kepentingan bersama menentukan aturan-aturan tentang ekonomi, antara lain melalui jual beli sebagai manifestasi mengkonsumsi harta benda. Dan yang keempat adalah etika ekonomi dan bisnis. Prinsip etika tersebut berkaitan dengan dasar-dasar yang dapat dijadikan pegangan agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai aturan yang ada. Kemudian yang kelima adalah keadilan berbisnis. Prinsip keadilan yang menuntut manusia memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Konsep keadilan yang egalitarian dan bukan yang absolut, yang dimaksud di sini adalah sebab keadaan, meskipun secara medium dan tidak memihak. Berikutnya adalah revolusi kelembagaan dalam syariah. Dalam kelembagaan, ada revolusi yang harus dilakukan untuk mencapai suatu kesejahteraan umat dalam konteks kegiatan ekonomi. Revolusi tersebut bisa dibagi menjadi dua sisi, yaitu revolusi internal dan revolusi eksternal. Revolusi internal adalah iman, sedangkan revolusi eksternal adalah ilmu dan teknologi. Revolusi internal dimulai akan keimanan kepada Allah yang semula menolak wahyu dan hadis Rasul, maka dengan sekejap dia beriman. Berbeda dengan revolusi eksternal yang hanya mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungannya adalah ketika teknologi dan ilmu itu bergerak membentuk suatu pembangunan termasuk pembangunan ekonomi. Jika segala kecanggihan teknologi dan kemajuan pembangunan dikerahkan dalam wujud suatu kemajuan ekonomi, ketersediaan sumber daya dan barang namun tanpa didasari dengan faktor internal, yaitu keimanan apakah pembangunan yang sudah dilakukan dapat berkelanjutan dan memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan kepada rakyat, serta menciptakan suatu keadilan dan pemerataan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh ekonomi kelembagaan dalam kelembagaan ekonomi syariah. Nah, dalam ekonomi syariah sendiri ada beberapa kondisi yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Beberapa di antaranya, kita harus terbebas dari unsur riba, gharar, judi, haram, dan harus terhindar dari unsur subhat. Dalam implementasi ekonomi kelembagaan syariah ini, kita harus memperhatikan aturan main yang berkaitan dengan kondisi yang harus dilakukan dan kondisi yang harus ditinggalkan dalam sistem perekonomian Islam untuk mencapai kebaikan. Dalam kebenaran yang ada di Islam telah mengembangkan prinsip kelembagaan dalam pelaksanaan ekonominya. Pembatasan peraturan yang terlahir dari Al-Quran, hadis, serta fatwa yang dibuat oleh para ulama sebagai sumber hukum memberikan gambaran yang jelas apa yang sebaiknya dilakukan dalam kegiatan perekonomiannya. Seperti contohnya yaitu konsep hak dalam Islam, bahwa hak merupakan kekuasaan akan sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seorang dengan yang lainnya.
Studi kasus yang kelompok kami angkat yaitu mengenai branches banking ditinjau dari perspektif ekonomi kelembagaan melalui peraturan OJK SEOJK nomor 6/SEOJK 03/2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif dikenal dengan Laku Pandai. Nah, telah diluncurkannya program layanan branches banking ini dalam rangka meningkatkan akses perbankan kepada masyarakat bawah, utamanya yaitu ditujukan kepada masyarakat belum berbank atau unbank. Perkembangan program Laku Pandai ini atau branches banking sejak 5 tahun terakhir telah mampu berkontribusi terhadap peningkatan indeks inklusi keuangan di Indonesia yang dinilai cukup signifikan dengan menunjukkan peningkatan yang cukup pesat dalam jumlah agen, jumlah rekening, dan saldo rekening yang dihimpun dari masyarakat. Dalam program ini maka dilakukannya penelitian untuk penerapan layanan agen bank yang disebut dengan branches banking. Mengenai penerapannya telah dilakukan di Provinsi Bali dengan menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan dengan hasil manfaat dan edukasi yang mampu menciptakan kepercayaan nasabah akan program dan agen tersebut. Pemaknaan agen pada bank program Laku Pandai ini dari perspektif kelembagaan merupakan ekonomi kelembagaan baru atau yang biasa dikenal dengan New Institutional Model Economics dengan ciri-ciri teoritis yang melekat pada implementasi program. Dan branches banking ini dengan agen bank program Laku Pandai sebagai bentuk model ekonomi kelembagaan baru atau NIE telah menciptakan perilaku baru masyarakat dalam mengakses layanan perbankan dan menciptakan sebuah efisiensi ekonomi dalam penyediaan layanan perbankan dan menggunakan teknologi berbasis internet dalam melayani nasabah. Yang kesemuanya yaitu merupakan sebuah praktek-praktek pelaksanaan dari teori dasar ekonomi kelembagaan itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.